Ya, pemirsa, hingga kini pencarian korban ambruknya minimarket di Banjar, Kalimantan Selatan terus dilakukan. Ditemukan 3 korban meninggal dunia. Hingga saat ini dari data yang kami peroleh, 9 orang karyawan minimarket berhasil diselamatkan, 2 diantaranya dilarikan ke rumah sakit, sementara 7 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu, informasi yang kami peroleh sejauh ini sejumlah pelanggan minimarket diduga kuat masih tertimbun di bawah reruntuhan dan masih dalam pencarian. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan ambruknya minimarket, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan, Kombes Pol Muhammad Rifai. Selamat malam, Pak Rifai. Selamat malam. Ya, Pak Rifai, kami perbarui kembali informasinya, Pak. Apakah benar yang meninggal dunia sudah dinyatakan 3 orang? Apakah masih bertambah lagi, Pak? Jadi sampai malam ini kami masih di TKP. Ini 3 orang sudah dinyatakan meninggal dan sudah dibawa ke rumah sakit. Dan sisa masih 5 orang lagi masih dalam pencarian. 5 orang dalam pencarian, kemudian 3 orang meninggal dunia. Kemudian yang Ya, berarti sudah 8 ditemukan dalam dan kondisi luka-luka ada selamat. berapa, Pak? 8 orang. Jadi jumlah keseluruhan adalah 16 orang. Update terakhir ya. Baik, jadi dari informasi awalnya 15, sekarang sudah jadi 16 ya, Pak ya, dengan 3 Ya, korban betul. meninggal dunia. Lalu kemudian saat ini evakuasi yang dilakukan oleh petugas di sana seperti apa, Pak? Baik, ini masih bekerja, ada 4 alat berat, 2 bekerja gantian nanti. Kemudian ambulan juga standby 5 ini. Dan kami dibantu dari teman-teman TNI, Basarnas, dan masyarakat. Baik, ada 2 ambulan yang disiapkan ya, Pak ya, untuk mengevakuasi para 5 korban. orang, 5 ambulan ulangi. 5 ambulan yang disiapkan di sana. Kemudian selain Betul. menggunakan alat berat juga menggunakan alat-alat lainnya, Pak, seperti misalnya tadi kami melihat teman-teman di lapangan menggunakan beberapa alat lain, Pak. Betul, alat manual juga dibantu karena untuk memudahkan mencari yang di titik yang sulit dijangkau oleh alat berat. Baik, Pak, kalau misalnya tadi kami lihat juga kondisi di lapangan masih cukup kurang kondusif, Pak ya, masih banyak sekali reruntuhan. Apa kendala yang dialami oleh petugas di sana, Pak? Baik, satu, memang kondisi bangunan beton ini runtuh langsung dari 3 lantai langsung ke bawah, dan kondisi lahan kan ini gambut, jadi langsung ke tertimbun ke dalam gitu. Kemudian yang kedua, ini banyak masyarakat yang melihat, jadi agak menyulitkan untuk pergerakan daripada teman-teman untuk evakuasinya ini. Baik, Pak, kalau untuk petugas yang dikerahkan ini, Pak, untuk jumlahnya berapa, Pak, untuk pastinya, Baik, Pak? karena ini wilayah hukum Polres Banjar, jadi ini Polres Banjar mengerahkan separuh dari personilnya, kemudian dibantu dari Polres Banjarbaru dan Banjarmasin, termasuk dari Bikap Polda. Kemudian teman-teman TNI juga sudah banyak yang ada turun di KTP membantu ini. Baik, Pak, tadi Anda sebutkan bahwa lokasi minimarket ini terletak di lahan gambut ya, Pak ya, memang untuk lokasinya rawan sekali untuk longsor ya, Pak ya? Kilometer 14, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar. Oke, kalau untuk lokasi sendiri, Pak, ini memang apakah ada kondisi tanah yang memang kurang layak untuk dijadikan bangunan, Pak? Kan seluruh wilayah di Kalsel ini sebagian besar kan wilayah gambut, Bang. Memang bangunan ini rata-rata kalau nggak ditimbuk ya bangun di atas gambut itu sendiri dengan fondasi. Dan info yang kami terima ini bangunan juga sudah lama atau sudah tua. Oke, Pak. Kalau untuk dari keterangan sementara yang Anda dapatkan, Pak, dari lapangan, apakah memang sebelum terjadinya ambruknya minimarket ini ada tanda-tanda yang dirasakan oleh masyarakat sekitar ataupun korban yang ada luka-luka tadi, Pak? Pada saat di TKP, itu pengunjung mendengar ada suara retakan. Kurang lebih 10 detik, bangunan langsung ambruk. Untuk tanda-tanda sebelumnya itu tidak ada sama sekali, tidak baik-baik aja bangunan, tidak diketahui ada gejala-gejala yang mau runtuh, tidak ada. Oke, Pak Rifai, kalau tadi Anda sebutkan ada 3 orang meninggal dunia, 1 orang yang baru saja ditemukan ini, apakah karyawan ataukah pengunjung atau warga sekitar, Pak? Baik, ini nanti kita identifikasi lebih lanjut ya, Mas. Ini kita dalami. Kita ngutamakan evakuasi dulu ini ya, yang 5 orang masih belum ketemu ya. Nanti Oke, kita baik. update lagi. Oke, Pak, rinciannya, Pak, untuk dari petugas ataupun dari karyawan ada berapa, Pak, kira-kira, Pak, sejauh ini yang Anda ketahui, Pak? Ini info dari awal, sore tadi jam 17 itu ada 3, tapi ada perkembangan dari 5 orang. Makanya nanti kita masih data lebih detail lagi ini ya, baik di rumah sakit maupun ada di lapangan ini. Baik.
Pak Rifai, terkait dengan lokasi di minimarket ini Pak, apa sebelumnya sempat ada informasi dari masyarakat bahwa lokasi bangunan ini kurang layak Pak? Tidak ada, tidak ada. Sampai dengan malam ini kita juga sudah mencari informasi kepada masyarakat sekitar, itu tidak ada tanda-tanda itu. Dan kalau untuk lama bangunan, memang tadi kan disebutkan bahwa bangunan ini adalah bangunan lama Pak. Berapa Ya, tahun ada yang berdirinya mengatakan Pak? 2012, ada yang 2010, ini nanti kita cek lagi ya. Berarti bangunan baru sekitar 12 tahun ya Pak ya berdirinya Pak ya? Iya, betul. Baik Pak, sekali lagi Pak, untuk lokasi ini memang ada berapa luasnya Pak sementara dan bisa menampung berapa orang Pak? Aduh, kalau luasnya ini kurang lebih berapa ya? Mungkin 15 kali 30 atau 40 ini ya, satu bangunan ya, satu bangunan 3 lantai. Dan 3 lantai. Nanti untuk detailnya kita akan laporkan lagi ya, untuk rincinya. Oke, baik Pak. Terkait dengan peristiwa yang tadi terjadi Pak, dimulai dari teman-teman di lapangan mengetahui adanya kejadian, kemudian langsung turun ke sana, ini membutuhkan waktu Ya. berapa lama Pak kira-kira Pak? Karena ini menjelang maghrib ya tadi, menjelang mau buka puasa, dan wilayah Gambut ini adalah wilayah padat. Kurang lebih ya sekitar 10-15 menit kita sudah langsung TKP. Kalau masyarakat sekitar langsung membantu. Oke, dibantu juga dengan masyarakat sekitar Pak. Ya. Apakah ada upaya yang dilakukan oleh petugas di sana agar masyarakat menjauh dari sana? Karena kalau kami melihat tadi dari visual secara live di sana bahwa lokasinya masih cukup berbahaya bagi masyarakat untuk datang ke sana Pak. Apakah ada upaya untuk menghindarkan mereka Pak? Teman-teman ini sudah menghimbau ini kepada teman-teman masyarakat sekitar atau masyarakat yang kebetulan lewat agar tidak mendekat ke titik lokasi karena akan mengganggu aktivitas daripada pencarian ini. Oke. Memang masyarakat masih banyak ini melihat di TKP ini. Kita sudah arahkan supaya menjauh dan meninggalkan tempat supaya kelancaran dari pencarian ini segera diselesaikan. Oke, Pak Rifai, apa ada informasi sementara nih Pak terkait dengan bangunan di sana? Apakah memang sudah mendapat izin mendirikan bangunan? Apakah kemudian dicek secara berkala terkait dengan kelayakan bangunannya Pak? Itu nanti kita cek, Mas. Itu pasti nanti ya, karena ini menimbulkan banyak korban. Ini akan kita tindak lanjut dengan upaya hukum yang ada ya. Oke, Pak Rifai, terkait dengan pencarian ini Pak, akan dilakukan sampai jam berapa? Apakah hari ini dilanjutkan sampai besok atau nanti akan ada ditunda seperti itu Pak terkait dengan waktunya Pak? Baik, berarti komitmen dengan teman-teman baik Polri maupun TNI dan Basarnas, kita akan cari sampai ketemu Mas. Akan Kemudian dicari. kita mohon bantuannya lah, doa supaya segera kita temukan 5 korban ini. Oke, kita akan masih menunggu terkait dengan pencarian 5 orang ya Pak ya yang masih Ya. dia tertimbun di dalam Betul. sana ya Pak ya. Untuk kondisinya kita Ya. masih belum tahu meninggal atau masih Ya. selamat ya Pak Betul, ya. betul. Baik. Yuk. Baik, Pak Rifan, nanti akan kami update lagi informasi terkait dengan ambruknya minimarket di sana. Terima kasih, selamat malam Oke. Pak Rifai.